Shalom, hari ini kita akan lanjutkan kitab Kejadian pasal 5. Teksnya ayat 1 sampai 32 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2, Allah menciptakan manusia menurut rupanya dan memberkati mereka. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 32, silsilah keturunan Adam sampai anak-anak Nuh. Kesimpulannya, seperti Tuhan menciptakan manusia yang menurut rupanya, manusia pun melahirkan banyak anak yang serupa dengan mereka. Hal ini berarti bahwa walaupun kita telah jatuh ke dalam dosa, kita masih tetap harus menjalankan kewajiban kita, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, dan berkuasa atas segalanya. Juga berarti bahwa seluruh keturunan manusia akan mati dan kembali lagi menjadi tanah seperti hukuman yang Tuhan berikan kepada Adam. Oleh sebab itu, kalimat yang mengatakan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan lalu ia mati terulang kepada setiap orang. Tetapi tertulis bahwa hanya satu orang, yaitu Henokh, yang hidupnya bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Hal tersebut berarti bahwa ia tidak meninggal. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut rupanya dan memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Kedua, Allah mengangkat Henokh yang hidup bergaul dengan Allah. Hanya dia saja beda dari antara manusia lain. Ajaran tentang manusianya. Pertama, dari Adam sampai Nuh, mereka tetap memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kedua, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ketiga, Methuselah mencapai umur 969 tahun. Dia hidup sampai paling tua di antara manusia. Menurut Alkitabnya begitu. Keempat, Lamekh memberi nama Nuh kepadanya dan katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Aplikasinya. Pertama, beranak cucu secara jasmani maupun secara rohani. Memang kita harus beranak cucu dan melahirkannya anak-anak juga, dan juga harus memberitakan Injil dan harus regenerasikan secara rohaninya. Kedua, hidup bergaul dengan Allah melalui memberitakan kehendak Tuhan kepada orang-orang. Hidup bergaul dengan Allah itu bukan hanya sepertinya terus berdua dan terus baca Alkitab begitu. Di dalam surat Yudas sudah tertulis tentang peristiwa Henokhnya. Henokhnya pada waktu itu, karena dia tetap bergaul dengan Allah, dia tetap mendidik dan sebenarnya memperingatkan orang-orangnya dengan kehendak Tuhan, dengan kata-kata keras. Inilah hidup bergaul dengan Allah, dan dia hidup memberitakan kehendak Tuhan. Kita juga kalau ingin bergaul dengan Allah harus memberitakan kehendak Tuhan kepada orang-orang. Ketiga, jadilah penghibur bagi semua orang dan atas dunianya, sepertinya Nuh. Tentang Nuh kita akan renungkan seterusnya. Sehingga praktik hari ininya memberitakan firman dan kehendak Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan menghibur orang-orang yang dan dunia alamnya. Daripada apapun, kita harus bergaul dengan Tuhan, bukan hanya baca Alkitab, bukan hanya berdoa saja. Kita harus memberitakan firman dan harus memperingatkan orang-orang supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.